Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Firman Alidrus dalam acara Ramadan Ceria. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik yang ada di rumah ataupun adik-adik yang ada di pondok pesantren, alhamdulillah kali ini Kak Firman sudah berada di pondok pesantren Dar El Kolam 3. Adik-adik yang ada di rumah, Kak Firman gak hanya sendiri nih. Kak Firman ditemani dengan beberapa sahabat Kak Firman dari Starway. Kasih tepuk tangan loh. Saat ini Kak Firman akan banyak banget memberikan sebuah keceriaan di bulan suci Ramadan ini bersama adik-adik teman-teman kita yang lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, kita terus ikuti Kak Firman. Saat ini Kak Firman ingin bernyanyi bersama dengan teman-teman yang lain. Untuk itu Kak Firman serahkan kepada Starway. Kasih tepuk tangan buat Starway. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semuanya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kasih tepuk tangan dong buat kita semua. Dan juga adik-adik yang ada di rumah. Alhamdulillah ayah. Kita ketemu lagi nih ya. Betul ayah, hari ini betul-betul penuh tantangan puasanya. Wah, Masya Allah. Tapi ayah masih kuat kan? Masih. Alhamdulillah. Nah, untuk adik-adik juga, teman-teman Kak Firman yang ganteng-ganteng ini di Pondok Pesantren Dar Kolam. Yang genteng-genteng ya. Itu genteng ya. Oh. Ganteng. Genteng tuh kan. Ganteng. Dan juga adik-adik yang ada di rumah juga pasti masih semangat dong. Khususnya untuk kita semua, meskipun di bulan suci Ramadan, kita harus tetap semangat. Meskipun terik matahari yang sangat luar biasa, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan terik matahari ini menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Jangan, aduh panas nih ngeluh. Untuk itu, supaya kita lebih nikmat lagi di bulan suci Ramadan, adik-adik yang ada di rumah, yuk kita sama-sama mendengarkan nih kisah Nabi yang bakal diceritakan oleh Ayah Agus. Kak Firman bawa sahabat Kak Firman ini sangat luar biasa. Hafal semua, hatam kisah-kisah Nabi. Jadi kita semua di sini mesti tahu sejarah para Nabi. Untuk itu, yang adik-adik yang ada di rumah, langsung aja nih kita dengarkan Ayah Agus untuk menceritakan Nabi selanjutnya. Silakan Ayah. Ya, kita kisah sekarang mengenai Nabi Yunus. Nabi Yunus hidup di negeri yang bernama Niwana. Penduduknya sejahtera. Segala macam ada, sekolah ada. Saya enggak, zaman dulu ada sekolah.
Hah? Percaya. Sekolah ada, bangunan tinggi ada. Penduduk hidup makmur, namun mereka masih mempercayai Tuhan yang banyak. Tuhan yang banyak. Kalau ketemu matahari, mereka percaya Tuhan mereka adalah matahari. Kalau ketemu bulan di malam hari, mereka percaya Tuhan mereka adalah bulan. Maka diutuslah Nabi Yunus untuk mengabarkan bahwa adanya Tuhan yang satu yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan yang memulai segala sesuatu dan mengakhiri. Tuhan yang memberikan bencana, juga Tuhan yang menunda bencana. Namun tak seorang pun penduduk percaya sama Nabi Yunus. Malahan Nabi Yunus habis diuber-uber. Weh, pergi ke sana, orang gila, orang gila, orang gila. Nabi Yunus, merasa sedih. Berhari-hari, bertahun-tahun. Dia berdakwah, tak ada yang dengar sedih hatinya. Hingga berdoa kepada Tuhan agar negeri Niwana diturunkan bencana beraya-raya. Tapi Tuhan belum mau mengabulkan doa Nabi Yunus. Rupanya Yunus dianggap belum lagi bekerja keras. Masih banyak tantangan yang harus dijalani. Maka Nabi Yunus pun berdakwah lagi. Siang dan malam, ke kota, ke desa, di mana saja. Hari demi hari, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Lama-lama pengikutnya bukan bertambah banyak. Tapi segitu-segitu aja. Begitu sedih Nabi Yunus. Kenapa ini penduduk otaknya bebal semua? Kamu sudah berapa tahun sekolah? Sudah 2 tahun, 3 kali 7 berapa? Oh kan 3 kali 7, 21. Padahal kan memang 21. Begitulah tantangan Nabi Yunus untuk mengubah pola pikir masyarakat waktu itu. Yang sangat percaya, tidak ada tuh Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan itu harus kelihatan. Tapi itulah tantangan Nabi Yunus. Hingga ceritanya nanti Nabi Yunus akan meninggalkan negeri Niwana. Tapi sebelum Nabi Yunus meninggalkan negeri Niwana, kita sampaikan cerita di sini dulu. Kita sambung lagi, lagi nanti. Kita kembali, pada Kak Firman. Oke. Masya Allah. Jadi perjuangan para nabi itu ya ayah, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Untuk meraih kecintaan Allah dan menjadi hambanya Allah harus penuh dengan kesabaran. Nasehatin teman-temannya, ayo dong sholat, ayo dong zakat, ayo dong puasa. Ya tarsok, ya tarsok. Ayo dong sholat, ya tarsok, ya tarsok. Tar besok gitu maksudnya. Jadi Nabi Yunus alaihissalam, Masya Allah, sabar yang sangat luar biasa lagi untuk mengajak para umatnya menyembah Allah Subhanahu. Adik-adik yang ada di rumah juga harus lebih semangat lagi ya di bulan suci Ramadan, bersabar untuk menunggu azan maghrib. Nah, gimana adik-adik semua, teman-teman Kak Firman yang ganteng-ganteng ini? Jelas dan paham tidak dengan ceritanya Nabi Yunus yang disampaikan oleh ayah? Paham? Untuk itu Kak Firman mengasih kesempatan nih untuk adik-adik Kak Firman ini yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Nabi Yunus nabi yang keberapa ya? Berapa gitu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Nah. Harun, Berarti Musa, 11. Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus. Berapa tuh? Ke 19. 19. Apal kan kisah-kisah Nabi kan, nama-nama Nabi kan?
Bisa nggak dinazomin, dilagamin? Tahu nggak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus. Nah, jelas? Ngerti? Kasih tepuk tangan dong buat teman kita. Jadi nabi yang keberapa ya? 19. Jadi nabi yang ke-19 adik-adik ya, menurut presentasi referensi dari kita punya guru dengan kisah-kisah 25 nabi yang kita pahami. Nabi banyak, tapi yang kita ketahui cuma 25. Nah, seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, silakan. Kebaikan-kebaikan Nabi Yunus apa saja? Ayah, kebaikan-kebaikan Nabi Yunus apa aja ya? Kalau dalam cerita-cerita kebaikan Nabi Yunus ini, pertama, supaya orang mengikuti ajaran-ajarannya, Nabi Yunus adalah orang yang suka menolong. Ringan tangan, apa orang susah langsung dibantunya. Apa orang mempunyai pertanyaan langsung diberikan jawabannya. Itulah Nabi Yunus. Masya Allah. Baik ya, semua nabi itu baik dan kita harus juga baik, harus saling membantu, tolong menolong. Jangan kita berteman sama orang kaya, orang miskin ditinggalin. Nanti orang kayanya bangkrut, kita ngejauhi. Jangan kayak gitu ya. Siap? Ya. Semangat? Oke, ada yang bertanya lagi? Oh, silakan. Kenapa pada zaman Nabi banyak yang menyembah berhala? Wah, kenapa tuh ya? Kenapa ya? Karena pada zaman dahulu perkembangan pemikiran manusia begitu ya. Mereka masih dekat sekali dengan alam. Maka dikira mataharilah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu ini. Kalau ada pohon yang besar, pohonlah Tuhan kita begitu. Tapi orang sekarang dengan munculnya juga datangnya Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada seluruh umat di muka bumi bahwa Tuhan itu adalah satu. Itulah kira-kira. Masya Allah. Ya. Jadi jangan mentang-mentang matahari bisa menumbuhkan tumbuhan jadi subur, kita nyembah matahari. Itu zaman dulu tuh. Ketika ada rembulan indah, kita nyembah rembulan. Manusia dulu kayak begitu ya. Zaman-zaman para nabi, umatnya yang ngeyel, umat-umatnya yang nakal. Ada berhala besar, seperti kayak misalkan Lata dan Uzza. Itu kan berhala yang besar-besar disembah. Masya Allah. Kita harus menyembah Allah Subhanahu, Zat yang menciptakan alam semesta. Alhamdulillah. Nah, untuk itu adik-adik semuanya di Pondok Pesantren Darul Qolam dan adik-adik yang ada di rumah, nggak sampai di sini cerita Kak Firman. Ayah, karena Kak Firman dengar-dengar nih ya, bahwasanya adik-adik kita ini mempunyai bakat ya. Bakat yang pokoknya makiu baik. Nah, jadi ayah juga penasaran dong? Iya. Dan adik-adik semua juga penasaran dong? Dan adik-adik yang di rumah gimana? Pastinya lebih penasaran. Di bulan suci Ramadan ini menghabiskan waktunya untuk kita dalam acara Ramadan. Oke. Semangat terus ya. Ya, kita langsung ya ke tempat di mana adik-adik ini akan bisa memberikan sebuah bakat-bakatnya. Siapa adik-adik semua ya? Ayo adik-adik yang di rumah ikut ke Firman yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama saya Firman Ali terus dalam acara Ramadan. Adik-adik semua di Pondok Pesantren Darul Qolam 3, alhamdulillah kita ini udah sampai nih. Akan ada menunjukkan bakat-bakatnya nih, ada adik yang di rumah pasti penasaran kan, bakat apa lagi sih yang bakal ditunjukin ini sama teman-teman semua yang ada di sini. Untuk itu Kak Firman nggak mau banyak kalam, langsung aja nih Kak Firman, udah ada teman Kak Firman nih, pendekar. Nah, juga bisa. Langsung aja kita panggilkan nih, Kak. Maju Kak ke depan Kak, kasih tepuk tangan dong buat kakaknya. Siapa nih Kak namanya Kak? Nuzul Quran. Nuzul Fikri kan, Nuzul Quran. Oke, itu Kak. Kasih tahu nih Kak sama teman-teman kita nih Kak, adik-adik yang ada di rumah Kak, dengan bakatnya. Kakak pengen bawain bakat apa nih Kak? Jadi saya ini akan memperagakan sebuah gerakan yang dinamakan tunggal baku. Dalam dunia persilatan dinamanya tunggal baku. Wah, Masya Allah. Untuk itu lanjut ya. Untuk itu
kami persilakan untuk kakak untuk menunjukkan bakatnya. Silakan kak. Itu, untuk adik-adik agak mundur dikit kali ya, biar nanti gak kena. Sabar kak. Tadi saya udah mau kena tuh. Woles. Mundur dikit. Oh kayaknya mesti jauhan nih di sini nih. Masya Allah. Kak, sini kak. Gagah bener nih. Mantap kak. Nah, ini orangnya mana? Ini. Ulah main-main dia, aing dia. Aing cadek kayak. Masya Allah. Ini budaya yang sangat luar biasa ini. Dari mana sih kak ini? Kayak silat ini kak? Silat ini itu dari Banten. Dari Banten? Ya, namanya silat Cimande. Wah, silat Cimande. Itu bahasa Madura itu mah ya? Oh, Cimande. Kasih tepuk tangan dong buat kakaknya dong. Masya Allah. Nah, adik-adik, langsung aja nih ya. Kita tadi udah melihat kakak ini menunjukkan bakatnya. Alhamdulillah. Puas gak? Puas ya? Adik-adik yang di rumah bagaimana? Pasti puas dong dan kepengen seperti kakaknya juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termotivasi untuk bisa belajar silat daerah kita. Siap? Siap. Mantap. Terima kasih kak. Silakan kembali kak. Masya Allah. Kira-kira adik-adik kayaknya udah aja kali ya? Udah ya? Udah aja kali ya? Apa nanti mau terusin bakatnya lain? Hah? Terus apa gimana nih? Hah? Nah, untuk itu kalau misalkan permintaan dari adik untuk terus, baiklah. Kak Firman ngasih satu lagi nih bakatnya nih. Teman Kak Firman, sahabat Kak Firman. Adik-adik yang ada di rumah penasaran kan siapa dia? Langsung aja kita panggilkan. Ini adik kita nih, maju ke depan dong. Tepuk tangan. Nah, sini. Siapa namanya? Adif. Adif pengen nunjukin bakat apa, Adif? Kaligrafi. Kaligrafi. Nanti Adif liatin ke kamera, Adif. Adik-adik yang ada di rumah langsung jelasin, Adif. Maksudnya apa nih? Langsung di
Baiklah, di sini saya membuat kaligrafi. Di sini ada akar-akar yang membentuk ya ayyuhal lazina. Dan di sini ada akar sebelah lagi yang membentuk amanu kutiba. Di atas ini ada kata-kata alaikumusiyam dan kaligrafi ini disebut kaligrafi kontemporer. Masya Allah. Lihat tuh adik-adik di rumah. Ini kakak buatnya berapa hari kak? Semalam. Semalam? Ya Allah, mantap. Tepuk tangan dong. Bisa nggak nih adik-adik, bisa nggak? Kayak gini bisa nggak? Bisa, bisa nggak? Adik-adik yang di rumah gimana? Bisa nggak? Masih bisa dong, Kak Firman. Insya Allah bisa pastinya beginian mah ya. Ini mesti punya bakat dan alhamdulillah nih adik-adik kita semua di sini mempunyai bakat dan prestasi yang sangat luar biasa. Istiqomah, mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang berbakti. Amin ya robbal. Amin. Silakan dulu kak. Terima kasih banyak ya kak ya. Baik untuk itu adik-adik semua yang Kak Firman sayangi dan adik-adik yang ada di rumah, kita lanjut lagi yuk. Kita dulu tunggu nih sama saudara kita, sahabat Kak Firman. Pastinya untuk menjelaskan kisah selanjutnya, sambungan dari cerita para nabi dan rasul. Untuk adik-adik yang ada di rumah, ikutin terus Kak Firman ya. Masih bersama kita dalam acara Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tepuk tangan dong buat kita semua dan adik-adik yang ada di rumah. Masya Allah ya, tadi adik-adik kita ini, teman-teman kita ya, bakatnya sangat luar biasa banget. Kak Firman bangga punya pemuda dan pemudinya seperti ini. Istiqomah terus kayak begini teman-teman ya. Siap? Istiqomah. Istiqomah fil ibadah, istiqomah fi aqidah, istiqomah fi ahlakul karimah. Ini yang harus kita jaga supaya kita menjadi hambanya Allah yang taqwa. Amin ya rabbal. Nah ayah, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Adik-adik yang ada di rumah juga masih penasaran. Dan pastinya adik-adik yang di pondok pesantren ini lebih penasaran lagi. Apa sih kisah selanjutnya, kisah dari Nabi Yunus alaihissalam? Langsung aja teman-teman semua, adik-adik yang di rumah, kita serahkan nih sama ahlinya, Ayah Agus, untuk menceritakan kisah Nabi Yunus. Kasih tepuk tangan buat Ayah. Akhirnya datang juga bencana. Negeri ditimpa panas yang luar biasa, matahari lebih panas daripada hari-hari biasa. Hingga kulit orang semua terkelupas. Saking panasnya, sehingga banyak orang yang musnah. Nabi Yunus sebelum bencana terjadi sudah berhijrah ke negeri asing. Wah, Nabi Yunus perahunya jatuh. Nah, Nabi Yunus naik perahu, ada penumpang 4 orang. Di tengah perjalanan perahu bocor. Akhirnya air masuk ke perahu. Apalah boleh buat. Barang di perahu lalu dibuang. Apa yang ada semua barang dibuang, supaya perahunya tidak tenggelam. Semua barang sudah dibuang, namun perahu perlahan-lahan juga semakin tenggelam. Diperkirakan tidak akan sampai pada tujuan. Maka berat pun harus dikurangi lagi. Ada 4 penumpang, maka kemudian dibuat undian. Siapa yang kalah dengan nomor undian harus segera melompat. Nomor 1 undian Nabi Yunus, nomor kedua, ketiga, keempat orang lain. Kemudian diundilah, dapatlah nomor 1 ya Nabi Yunus. Artinya harus segera melompat. Masa aku, kata Nabi Yunus. Ulang-ulang lagi, nggak fair nih. Wah, diulang lagi ya undiannya. Pengumuman siapa yang dapat nomor 1 harus melompat. Kalau nomor 2 juga, perahu masih berat juga harus melompat. Dibuat undian lagi, keplak, ditarik nomor 1 jatuh lagi kepada Nabi Yunus. Masa aku lagi
Waduh, nggak mungkin ini, pasti kalian curang, kata Nabi Yunus. Diundi lagi hingga sampai keempat kali. Barulah sadar ya Nabi Yunus bahwa semua ini sudah takdirnya. Karena dia tak sabar menghadapi penduduk negeri yang sudah kelewat batas. Hingga Nabi yang minta diturunkan bencana. Singkat cerita, ya Nabi Yunus dilemparkan ke dalam laut. Berenang Nabi Yunus selama berhari-hari bermalam-malam. Hingga suatu ketika dimakanlah dia, dimakan oleh ikan. Yuk, bluk. Dibawalah ke dalam air. Berhari-hari, bermalam-malam. Si Nabi Yunus di dalam perut ikan. Hingga kelaparan, habis energi. Lalu datanglah firman Tuhan agar Nabi Yunus dilemparkan kembali ke pulau. Dikeluarkan lagi Nabi Yunus dari perut ikan. Bruk, mendarat dia di sebuah pulau. Tuhan pun kemudian menumbuhkan buah-buahan di pulau itu untuk menjadi makanan dan vitamin yang menyembuhkan Nabi Yunus. Begitu menyesal Nabi Yunus, berzikir dia selama di dalam perut ya ikan nun. Di dadadadu. Begitu dulu Kak Firman, ceritalah kita. Semoga jadi pelajaran buat kita. Orang yang sabar haruslah kuat. Kalau tak kuat, hai bukanlah sabar. Tepuk tangan buat Ayah Agus. Masya Allah, ternyata seperti itu ya. Kalau nggak sabar nih, Nabi aja diuji sama Allah. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan ke laut lalu dimakan ikan nun, Masya Allah. Karena kurang sabar. Tapi Nabi Yunus istighfar kepada Allah untuk bertaubat nasuha. Nah adik-adik yang di rumah gimana? Jadi harus tetap semangat ya. Di bulan suci Ramadan ini harus banyak beristighfar, berselawat, dan memperbanyak amalan-amalan ibadah lainnya. Dan untuk adik-adik yang ada di pondok pesantren ini harus lebih semangat lagi pastinya. Masih semangat? Nah Kak Firman mau ngasih kesempatan nih. Karena adik-adik udah mendengarkan, Kak Firman mau ngasih kesempatan untuk adik-adik yang ingin bertanya. Siapa yang mau bertanya? Oh, yang di pojok, silakan. Apakah Nabi Yunus pernah digoda setan? Nanti ya. Nabi Yunus pernah nggak digoda setan? Saya kira Nabi Yunus berkali-kali digoda setan, yang digoda adalah kesabarannya. Nabi Yunus sudah lalu, tinggalin aja negeri Nirwana ini. Pergi lu, ngapain orang-orang keras kepala? Itu kira-kira godaan setan. Iya, ya, betul. Jangan Nabi Yunus nih, Kak Firman nih. Wah, banyak setannya. Udah nggak usah sholat, nggak usah paksa aja buat sholat. Udah nggak usah baca maulid, baca maulid, begitu kan? Udah nggak usah ngaji, tetap harus ngaji. Nabi Yunus digoda sama setan. Itu buktinya meninggalkan karena Nabi Yunus ini putus asa. Jadi umatnya ini pada ngeyel, udah tipin azab aja ya Allah. Akhirnya tergoda dengan rayuan setan. Akhirnya Nabi Yunus berintrospeksi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua tetap harus waspada. Jadi bagaimana caranya supaya setan ini tidak menggoda kita? Fafiru ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Seperti itu. Oke? Kasih tepuk tangan dong buat temennya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Ya, lanjut. Silakan. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah seorang nabi sudah ditakdirkan menjadi nabi sejak kecil? Memang ada beberapa riwayat yang Ayah Agus pernah baca ya. Nah, kan tanah ketika Adam diciptakan dari tanah, berbagai macam tanah ya. Ada tanah lumpur hitam, tanah lumpur kering.
nabi-nabi diciptakan dari tanah yang berwarna putih. Jadi memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk calon nabi-nabinya. Begitu. Menurut Kak Firman bagaimana? Iya betul, karena kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang nabi itu sudah ada takdirnya. Sudah menjadi nabi yang Allah menjadi pilihan. Dan hari ini kita berjumpa itu karena takdir Allah. Adik-adik yang di rumah juga nonton Kak Firman sama Ayah Agus dengan teman-teman sekalian juga itu karena izin Allah, karena takdir Allah, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah Allah tetapkan. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang taat. Amin. Amin. Paham? Oke, ada lagi yang bertanya? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada usia berapakah Nabi Yunus wafat? Yunus. Tadi udah ditanya belum ya? Nah, tadi mah Nabi Hud ya. Oh, Nabi Hud ya. Nabi Yunus nabi yang keberapa ya? 19. Nabi yang ke-19. Itu kan pertanyaannya. Meninggal wafatnya. Oh, wafatnya usia keberapa ya? Ayah minta maaf, ayah harus buka-buka lagi kitab nih. Nah, Firman lah kira-kira. Iya udah, itu menjadi PR nih buat ayah nih ya. Iya. Ya. Nanti ayah jawab nih, bagaimana, kapan sih wafatnya Nabi Yunus alaihissalam, ya kan? Penasaran kan? Penasaran kan? Adik-adik penasaran kan? Dan ini jawabannya akan dijawab dengan guru kita, ustadz kita. Iya. Maka dari itu kita semua di sini jangan kemana-mana, ikut Kak Firman lagi karena masih ada acara selanjutnya. Kita belajar bersama, mengaji bersama guru-guru kita. Untuk adik-adik yang ada di rumah juga pasti lebih penasaran lagi kan, ada keseruan apa lagi sih di Pondok Pesantren Darul Qalam ini? Pastinya akan ada banyak keseruan lagi. Kesimpulannya bahwasanya ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ditelan oleh ikan nun itu, Nabi Yunus itu mendapatkan 3 malam kegelapan. Yang pertama gelapnya di siang hari, gelapnya menjadi malam. Yang kedua gelapnya di dalam lautan, di perut ikan. Yang ketiga gelapnya dalam lautan. 3 malam didapati oleh Nabi Yunus alaihissalam. Makanya Nabi Yunus itu berintrospeksi atas kesalahan dia. Lalu Nabi Yunus alaihissalam beristighfar kepada Allah. Ada yang hafal nggak istighfarnya Nabi Yunus? Ada yang hafal nggak? Istighfarnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu Nabi Yunus beristighfar kepada Allah, akhirnya perut ikan nun itu mules di dalam laut, mana ada WC. Akhirnya dikeluarin lah. Nah, yang tadi ayah ceritakan, bahwasanya kita ini manusia yang penuh banyak salah dan dosa, harus banyak beristighfar kepada Allah. Bebas istighfar astagfirullahalazim atau masyaallah istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Harus banyak istighfar supaya apa? Kita mengakui ini Allah, aku adalah hamba yang penuh salah dan dosa ya Allah. Makanya kita harus banyak istighfar seperti Nabi Yunus. Ada yang hafal nggak doanya, doa istighfar Nabi Yunus? Ada yang hafal? Hah? Diem-diem baik. Ngopi ngapa ngopi? Istighfar Nabi Yunus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seperti itu, kita juga mesti banyak istighfar kepada Allah. Boleh astagfirullahaladzim, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, ataupun syahadul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Harus semangat kita beristighfar kepada Allah. Siap? Siap. Serius? Takbir? Allah. Adik-adik yang di rumah jangan kemana-mana, kita masih akan seru-seruan lagi dalam acara Ramadan Ceria. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih bersama kita semua dalam acara Ramadan Ceria. Alhamdulillah. Nah, adik-adik semua di Pondok Pesantren Darul Qalam 3 dan adik-adik yang ada di rumah, alhamdulillah nih, saat ini kita masih bersemangat di bulan suci Ramadan. Saat ini kita akan belajar ta'lim, kita belajar bersama. Adik-adik yang di rumah udah nyiapin buku belum nih untuk nulis-tulis? Kali aja pengen dicatat ilmu-ilmu yang didapat kali ini. Nah, untuk itu Kak Firman gak sendiri. Alhamdulillah Kak Firman sekarang lagi ditemani oleh guru kita yang ganteng ini nih, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Siapa namanya Ustaz? wabarakatuh. Syahril Arnas. Syahril Adnan, Masya Allah.
Ustadz kita ini sudah berada di posisinya dengan tepat sekali. Alhamdulillah. Ustadz, tema hari ini di bulan suci Ramadan ini yang pas untuk kita semua ini dan adik-adik yang ada di rumah apa nih Ustadz? Ya, sesuai dengan apa yang sedang kita bahas ya, tentunya tentang Syahrul Ramadan wa fadilatuhu, tentang bulan Ramadan itu sendiri dan juga keutamaan-keutamaan yang terdapat di balik bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi udah pada siap ya mendengarkan ya? Adik-adik yang di rumah bagaimana? Sudah siap? Pastinya sudah siap. Langsung aja kepada Ustadznya yang akan menjelaskan tentang Ramadan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ma darsunal an? Darsunal an, darsal fiqh. Darsal fiqh. Taib. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas materi tentang fikih yang berkaitan dengan Syahrul Ramadan wa fadilatuhu. Bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan itu. Taib. Islam itu adalah agama yang sangat sempurna dibandingkan agama-agama yang lain, ya. Karena agama Islam itu mengatur kita secara terperinci dari awal kita bangun sampai nanti kita bangun kembali. Islam mengatur kita sampai sedetail itu. Dan dibandingkan dengan agama lain, tidak ada agama yang lebih sempurna dibandingkan agama Islam. Gitu ya. Oke, masalah bulan Ramadan. Di setiap detail dari apa yang diajarkan oleh agama Islam ya, dari rukun iman, rukun Islam ya, di situ terdapat ada bulan Ramadan yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ada yang hafal rukun Islam? Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah keutamaan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan harusnya ini kita jadikan sebagai kesempatan untuk merubah diri kita selama 11 bulan terakhir. Selama 11 bulan banyak hal-hal yang barangkali yang sering kita lakukan sehingga orang yang berada di sekitar kita tidak senang sama apa yang kita lakukan itu. Dengan tujuan bahwa agar satu bulan Ramadan selama 30 hari ini bisa membuat orang yang berada di sekitar kita yang tadinya benci kemudian menjadi senang sama kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Itulah salah satu keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan ketika kita mau belajar dari seekor ulat bulu. Bisa dipahami? Oke. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang berkaitan dengan masalah puasa. Ya, yang mana puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak hanya diwajibkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mengenal ada namanya puasa Daud, gitu kan? Bahwa sebenarnya puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah keindahan Islam, sehingga setiap gerak-gerik, setiap detik yang kita lewati dalam menjalani kehidupan di dunia, maka ada hikmah di balik semua itu. Bisa dipahami? Oke, paham tuh? Oke, jadi itu. Alhamdulillah ya. Subhanallah. Ilmu Allah luas. Ini kita harus terus mencari. Coba Ustaz kasih adik-adik yang di rumah dan adik-adik yang ada pada pesantren ini untuk belajar bahasa Arab, Ustaz. Ya. Bahasa Arab itu adalah bahasa tertua di dunia. Masya Allah. Ya, bahasa Arab adalah bahasa tertua di dunia. Dalam artian bahwa dibandingkan dengan bahasa Inggris, tetap bahasa Arab adalah bahasa yang tertua. Walaupun orang menganggap bahasa Inggris adalah bahasa nomor 1 di dunia, gitu kan? Tapi tetap tidak menghilangkan harga dan martabat bahasa Arab bahwa dia adalah bahasa tertua di dunia. Tapi untuk mengenal bahasa Arab sebenarnya sangat mudah dibandingkan mengenal bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris, apa yang tertulis beda dengan apa yang kita
baca. Tapi kalau bahasa Arab, apa yang tertulis maka begitulah kita membacanya. Contohnya, Ustaz. Oke. Kalau misalkan kita dalam bahasa Inggris ya, rumah, gitu ya. Bacanya apa? Home. Bacanya apa? Kenapa kalian membacanya home sementara tulisannya adalah home? Apakah selama ini kalian tidak pernah bertanya, kok itu bisa terjadi? Ya. Oke, sekarang kalau bahasa Arab dari rumah adalah baitun. Bacanya seperti apa? Baitun. Seperti itulah dia tertulis, maka seperti itu juga dia dibaca. Oke. Ya, jadi bahasa Arab itu adalah bahasa tertua di dunia. Oke, mempelajari bahasa Arab itu sangat mudah. Kalian bisa ikuti apa yang saya lakukan. Ya, kalian perhatikan dulu, kalian lihat secara seksama. Nanti apa yang saya lakukan, maka kalian harus mengikutinya. Oke. Kalau saya kasih isyarat seperti ini, maka ini artinya adalah huwa. Ya, ini jempol. Kalau saya kasih isyarat seperti ini adalah huwa. Kalau isyaratnya begini, maka dia adalah uma. Kalau isyaratnya semua jari saya seperti ini, maka dia adalah Kalau saya menggunakan tangan kiri, maka ini artinya adalah hiya. Kalau pakai tangan kiri dengan 2 jari artinya huma. Kalau pakai tangan kiri semua jari artinya hunna. Kalau saya menunjuk pakai tangan kanan, maka artinya adalah anta. Kalau saya pakai 2 jari artinya adalah antuma. Kalau pakai semua jari artinya antum. Kalau pakai jari kiri 1 telunjuk anti. Kalau 2 jari antuma. Kalau semua antum. Kalau 2 tangan nahnu. Kalau saya menunjuk seperti ini nah, ana. Paham ya? Baik, ikuti. Huwa. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Oke, coba di tangannya diangkat sedikit ya, biar sama-sama kita memperagakan. Oke, huwa. Ulangi, huwa. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Huwa. Ini apa? Antum. Oke, jadi ini adalah huwa, ini huma, ini hum. Anta, antuma, antum. Jadi untuk belajar bahasa Arab sebenarnya sangat mudah. Jadi gitu. Semangat sekali nih Kak Firman nih. Masya Allah. Ya. Begini-begini aja ada ilmunya. Belum begini-begini ya. Banyak lagi Mas Ustaz. Ya, masih banyak Allahu lagi. Akbar. Ilmu Allah sangat luar biasa. Adik-adik di rumah bagaimana? Udah dipraktekin belum tadi di rumah? Kalau nggak dipraktekin, sesungguhnya kau termasuk orang-orang yang merugi. Adik-adik semua yang ada di pondok pesantren, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan semua ustadz yang diberikan kepada kita semua, pastinya adik-adik ini akan bertanya-tanya kan. Mungkin ada yang pengen bertanya atau apa. Kak Firman kasih kesempatan nih di bulan suci Ramadan ini untuk teman-teman semua yang ingin bertanya. Siapa yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, Ya. apa hikmah di balik bulan Ramadan? Masya Allah Ustadz, apa hikmahnya Apa hikmah dari bulan di Ramadan? balik bulan Ramadan? Oke, kita kembali kepada apa yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, gitu ya. Dimana bulan Ramadan ini harusnya bisa merubah kepribadian seseorang, seperti berubahnya ulat menjadi seekor kupu-kupu, ya. Dimana ketika 11 bulan mungkin kita melakukan sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai oleh orang, suka menyakiti hati orang. Semoga selama 1 bulan ke depan dalam melaksanakan bulan Ramadan ini, kepribadian yang suka menyakiti orang, suka menyinggung perasaan orang bisa berubah selama bulan Ramadan. Gitu. Jadi hikmahnya di balik bulan Ramadan.
Jadi jangan nyakitin orang ya. Pak Firman sing disakitin Ustaz. Sama yang ono. Laki-laki maksudnya. Ada lagi yang bertanya? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tat, saya ingin bertanya, apa keutamaan bulan Ramadan, Tat? Apa keutamaan bulan Ramadan? Apa Ustaz? keutamaan bulan Ramadan? Singkat aja Ustaz, Ya, biar enak. sebelum saya jawab, kira-kira ada yang tahu keutamaan di bulan Ramadan? Oke, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Ketika bulan Ramadan itu datang, maka pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan semua syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Masya Allah. Paham ya? Jelas ya? Ada di rumah gimana? Paham kan? Pasti dong, kan cerdas. Ada lagi yang bertanya? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, Ya, ayat apa sih yang mewajibkan kita untuk berpuasa? ayat apa yang mewajibkan kita untuk berpuasa? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu sangat jelas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita dulunya dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya. Udah, adik-adikku yang Kak Firman sayangi dan adik-adik yang ada di rumah yang Kak Firman cintai. Tadi sudah kita simak sama-sama penjelasan dan tanya jawab dari guru kita, Ustadz kita. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah dan adik-adik di pondok pesantren ini, Ustadz jangan kemana-mana, masih di sini bersama kami semuanya dalam acara Ramadan. Alhamdulillahirabbil. Nah, tadi udah semua nih Ustadz kupas bahas masalah hikmah Ramadan, belajar bahasa Arab, subhanallah. Ini kita mendapatkan ilmu lagi nih, banyak sekali ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adik-adik yang ada di rumah jangan sampai ketinggalan nih acara kita yang sangat luar biasa dan indah ini. Jadi untuk itu, nah kayaknya Ustadz kita semua ini akan meninggalkan Ustadz nih. Tapi sebelum kita semua berlanjut untuk ke acara selanjutnya, Ustadz kami minta motivasi lah, bahasanya kata-kata mutiara nih untuk adik-adik yang ada di pondok pesantren Darkolam dan juga untuk adik-adik yang ada di rumah Ustaz. Kata-kata mutiara, Ustaz. Betul. Oke, kata-kata mutiaranya yang kita ambil dari bahasa Arab juga ya. Boleh. Oke, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, gitu ya. Atau seperti apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ini ra'aitu wuqufal ma yufsidu insala taba wa illam yajri lam yatib. Saya melihat ada air, kalau air itu tidak ngalir, maka air ini akan berpotensi sangat merusak, bisa menimbulkan penyakit, banyak nyamuk di situ, ya kan? Insala taba. Namun ketika air yang tadinya mendam di satu tempat ngalir, maka dia akan menjadi air yang baik. Wa illam yajri lam yatib. Kalau air itu tidak ngalir, maka dia akan berpotensi menyebabkan berbagai macam penyakit. Maka jadilah kalian seperti air yang mengalir sehingga bisa menyebarkan kesehatan di mana-mana. Allah. Jadi siap nih kita nih untuk jadi air yang mengalir, maupun di atasnya ada kuning-kuning, lu jalan terus pokoknya, tuh ya. Ya kan di air kan ada kotor-kotoran biasanya gitu kan, tapi tetap kita harus positif gitu, positif terus untuk menjadi manusia yang berkualitas, insya Allah. Itu adik-adik semua yang kalian banggakan dan adik-adik yang ada di rumah, alhamdulillah. Ustadz terima kasih banyak atas waktunya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Ustadz. Terima kasih banyak. Adik-adik yang ada di rumah, ayo kita terus bermain bersama di bulan suci Ramadan. Dan adik-adik yang di sini masih semangat gak? Masih ingin bermain gak? Kayaknya kepaksa nih ngomongnya nih ya. Paksa gak nih?
Enggak lah ya. Untuk itu, mari ikut Kak Firman kita keluar, kita bermain bersama. Jangan kemana-mana, masih bersama kita dalam acara Ramadan. Oke. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang gelap, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu. Boleh semuanya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't prepare, the path is way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Hey! Insyaallah, 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 you'll find your way.